Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siang ini kita bertemu lagi ya. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Sudah siap semua kan? Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya baik, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, anak-anak, coba dong Bapak mau lihat keaktifan kalian. Kita tes semangat dulu ya. Apabila Bapak nanti mengucapkan masih semangat, kalian jawab tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke, bisa ya? Kita coba ya. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Wah, walaupun jam pelajarannya siang, kalian tetap semangat ya. Karena siang ini kita akan memulai pembelajaran. Karena apabila kita belajar dimulai dengan semangat, pasti pembelajaran itu akan cepat nyambung, akan cepat mudah kita pahami. Oke, nah teman anak-anak sudah tahu apa yang akan kita pelajari siang ini? Sudah ada yang baca? Wah, sayang sekali kalian belum baca ya. Oh iya, Bapak juga belum mengabari kalian. Nah, siang ini kita akan mempelajari tentang materi surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anak sudah ada yang pasti ini sebagai materi awal kita di kelas 7 ya. Sekarang kalian di SMP, materi pertama tentang surat pribadi dan juga surat dinas. Tentunya kalian di SD sudah pernah bukan mempelajari tentang materi surat pribadi dan surat dinas? Iya, sudah, benar sekali. Itu di pelajaran kelas 5 SD. Bapak tahu juga soalnya Bapak ada teman guru di SD, jadi Bapak tahu. Makanya Bapak sering tanya sama kalian. Bapak ingin mengetes kemampuan ingatan kalian, apakah kalian sudah masih mengingat pelajaran tersebut. Oke, udah siap semua ya? Bapak lihat buku kalian sudah sudah tersusun rapi di atas meja. Kalian sudah siap belajar? Silahkan kalian buka bab 7 ya, buku bahasa Indonesia halaman 243. Nah, teman-teman anak-anak, di situ sudah ada contoh surat pribadi dan juga surat dinas. Yang pertama kita tentang surat pribadi dulu. Nah, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat. Nah, namanya juga surat, pastinya surat menyurat secara tertulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau bersifat resmi. Jadi misal kalian ingin mengirim surat kepada sepupu kalian atau mengirim surat kepada bibi kalian, itu kalian bisa mengirim surat secara pribadi. Itu dinamakan surat pribadi. Nah, anak-anak, di situ ada dua contoh surat. Ada surat pertama dan juga surat kedua. Berkaitan dengan materi ini, Bapak minta tolong ya sama kalian. Kita belajarnya secara berkelompok. Nah, silahkan kalian belajar secara berkelompok. Silahkan kalian membuat satu kelompok 4 orang. Bisa nih diputar saja yang menghadap ke depan, bisa memutar ke belakang. Pokoknya 4 orang dalam satu kelompok. Saya minta tolong ya. Kita pelajarannya siang ini secara berkelompok. Ya, karena kalian sudah duduk secara berkelompok. Nah, Bapak ingin kalian memahami ciri-ciri. Kalian harus mencari dari kedua surat tersebut bagaimana ciri-ciri surat pribadi. Nah, nanti setelah kalian memahami, Bapak beri waktu untuk kalian berdiskusi untuk memahami dan membaca dan memahami kedua surat tersebut. Nanti masing-masing perwakilan kelompok silahkan menjelaskan apa
ciri-ciri dari surat pribadi tersebut. Oke, bisa dimulai ya. Silahkan kalian baca kemudian pahami dari surat pribadi tersebut. Nah, bagaimana kalian sudah memahami bukan bagaimana surat pribadi? Sudah dibaca semua? Sudah. Ya, baik. Karena suratnya sudah dibaca dan juga dipahami, Bapak minta tolong dong masing-masing kelompok ada perwakilan yang menyampaikan apa ciri-ciri dari surat pribadi. Ya, dari kelompok 1 dulu bisa? Ya baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 sudah menyampaikan ciri-ciri surat pribadi. Itu tadi Sania menyampaikan dari kelompok 1 surat pribadi itu tidak ada kopnya. Tahu kan kop itu yang biasanya kepala surat yang di atas itu ada judul segala macam halaman. Itu kop surat. Kemudian Sania juga menyampaikan tidak memiliki nomor surat. Ya pasti surat pribadi pastinya tidak memiliki nomor surat. Kedua, nah ketiga tidak memakai salam pembuka dan penutup karena surat pribadi ini tidak bersifat formal. Surat pribadi itu bersifat santai. Dan juga yang terakhir Sania menyampaikan bahwa bahasa dalam surat pribadi itu disesuaikan dan bersifat santai karena surat itu merupakan surat pribadi, beda dengan surat dinas. Nah, sudah nih kita sudah memahami tentang surat pribadi. Kemudian di halaman berikutnya itu ada mengidentifikasi surat dinas. Jadi anak-anak, surat dinas itu adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal juga. Jadi surat dinas ini biasanya surat yang ditujukan kepada lembaga tertentu. Misal dari sekolah kita mengirimi surat ke sekolah SMA 1 Bandar Lampung, itu harus bersifat formal. Jadi itu dinamakan surat dinas. Atau juga dari kita ingin melamar kerja, itu kita harus membuat surat formal sebagai surat dinas. Itu juga salah satu dalam surat dinas karena bersifat formal. Nah, di bawah dalam buku kalian bisa kalian lihat ada juga contoh surat dinas, bisa kalian baca. Ya silakan baca, Bapak nanti ingin tanya kalian, salah satu dari kalian, apa saja struktur dalam surat dinas tersebut. Ya silakan dibaca dulu yuk. Ya silakan dibaca ya. Setelah dibaca nanti kalian akan menyampaikan apa saja struktur dari surat dinas tersebut. Ya gimana, sudah dibaca ya? Oke, sudah dibaca dari anak-anak semua sudah dibaca. Oke, Bapak mau tanya Irma Bella. Ya Irma Bella ini sama benar tadi membaca ya. Apa saja yang pertama Irma struktur dari surat dinas? Ada kop suratnya, Pak. Nah, pintar benar Irma Bella. Ada kop surat. Irma membaca ayat. Tahu kan Irma kop surat terletak di mana Irma? Di paling atas, Pak. Ya, paling atas itu kop surat. Kemudian Anissa, gimana Anissa setelah kop surat ada apa Anissa?
nomor surat. Iya, nomor surat. Oke. Anissa juga di situ bisa kita lihat ya, ada kop surat, kemudian di bawah kop surat juga ada nomor surat. Nah, dari anak-anak sudah menyampaikan bahwa tadi Mabella ditanya sudah paham ada kop suratnya Pak. Kop surat di mana? Paling atas. Kemudian ditanya dengan Anissa, apalagi strukturnya? Ada nomor surat Pak. Nah, nomor surat itu terletak di bagian bawah kop surat. Ya, dari struktur surat dinas ini ada kop surat paling atas, kemudian nomor surat, harus ada tanggal surat, kemudian ada lampiran, ada perihal, alamat surat. Karena alamat surat itu akan ditujukan kemana, ke siapa, makanya diharuskan ada alamat surat. Kemudian ada salam pembuka, ada isi surat, paragraf penutup, ada nama beserta tanda tangan yang pihak yang memperkuat surat, karena surat ini surat dinas jadi resmi, dia harus ada tanda tangannya. Kemudian yang terakhir ada nama dan tanda tangan pemilik surat, harus jelas ya dalam surat itu nama siapa, dari dinas mana, untuk apa. Jadi surat dinas ini bersifat resmi. Nah, ya baik anak-anak, baik mungkin pertemuan kita sampai di sini ya, karena pembahasan kita juga sudah cukup luas. Tadi kita sudah memahami dengan baik. Sebagai evaluasi nih, kita evaluasi sejenak pemahaman kalian tentang surat dinas dan juga surat pribadi. Bapak mau ngetes nih. Ulfia dari Ulfia ngobrol ya barusan ya. Ulfia, coba Ulfia tadi apa pengertian dari surat pribadi? Surat yang bersifat non formal Bapak, untuk disampaikan kepada teman sebaya misalnya. Itu Bapak. Ya baik, terima kasih Ulfia. Nah, Ulfia sudah paham. Kalau Ulfia sudah paham, coba Harumi. Nah, Harumi, kalau Harumi surat dinas gimana Harumi pengertiannya? Surat dinas surat yang sifatnya formal Pak, untuk dikirimkan ke institusi tertentu. Iya baik, terima kasih. Nah, karena kalian sudah memahami, sepertinya sudah kalian pahami semua dari materi kita siang ini, karena kita memahami surat dinas dan juga surat pribadi. Kita sudah mencari tadi ciri-ciri dari surat dinas dan juga surat pribadi. Oke, mungkin sampai di sini karena di awal pertemuan tadi kita tidak berdoa ya. Bapak lupa tadi mengingatkan untuk berdoa. Mari kita untuk menutup perjumpaan kita siang ini, karena kita terlalu semangat ya tadi sehingga lupa berdoa. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak yang perjumpaan kita siang ini. Semoga kalian memahami dengan baik. Oh ya, materi hari ini jangan dilupakan ya. Pertemuan berikutnya akan Bapak tanya. Besok kita kuis ya Bapak. Iya, besok kita kuis, benar sekali Anissa. Di awal pertemuan kita akan kuis, Bapak akan nanya pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Baik Pak. Terima kasih semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.